Hai semuanya, balik lagi di channel Iqbal Marce. Di sini kita nggak cuma ngebahas tentang horor, tapi kita juga ngebahas yang fun-fun aja nih tentang Dunia aku. dan juga Madrid. Hah? Kok aku? Aduh udah deh. Pokoknya kalian jangan lupa di like and subscribe. Bye. Halo semuanya, balik lagi di Iqbal Marce bersama aku Acong. Ya kalian tahu pastinya host paling fenomenal ya kan, yang Werewolf. Nah di sini aku mau nanya-nanya tentang Ojan atau Evan, kayak cerita pengalaman horor kayak waktu nemenin Frisley. Karena sebelum ada Ojan dulu Evan kan yang nganterin Frisley kemana-mana. Dan sekarang Ojan yang gantiin gitu kayak. Ya sekarang Ojan lah, paling Evan nanti kayak selingannya. Selingan gantengan. Kalau Ojan nggak ada, Evan yang nganterin Frisley. Nah, Frisley kan sering banget nih syuting di tempat horor ya kan. Wah, sering Banget kan. sering banget. Nah, Ojan, lu pernah nggak sih Jan kayak ngerasa kayak di waktu jalan ke lokasi tempat horor itu tuh ngerasa ini sebelum nyampe lokasi aja nih gue ngerasa ini horor banget di tempat, kayak dari jalanannya atau apa. Dan lu kalau misalkan lu tahu detail lokasinya itu di mana nggak apa-apa, kayak misalkan kayak di Ciawi. Sekitar Bogor atau tapi kalau semenjak pas nganter Frisley pernah tuh gue di satu tempat lah di daerah Bogor. Jadi ceritanya tuh dari maps ini jauh nih. Jauhnya itu dari dari pinggir jalan keluar tol, terus ke dalamnya itu Ke lumayan lokasinya sangat itu jauh. lumayan jauh. Oke. Nah, makin jalan diikutin map kok makin kecil. Jalannya cuma makin kecil. setapak, sumpah. Oke. Jalannya cuma setapak nih. Terus gua sama Frisley sama Alipah kan tuh pada nggak pede nih kayak jalan bener nggak ya? Coba dah lu telepon. Ragu tuh karena Ragu, oh, sumpah. karena kan harusnya kan otomatis kalau orang syuting itu banyak mobil Ya. bawa barang. Betul. Terus kenapa jalannya setapak kayak Setapak. susah anjir bawa mobil jalan kayak gitu. Dan tuh itu pun juga pasti panik sih. kalau misalnya nyasar udah salah jalan nih. Gua juga bakalan pusing tuh, nggak bakalan bisa muter balik karena jalanannya bener-bener Emang bener, ngepas, Mas. terus Ngepas. udah pohon semua udah kayak masuk ke hutan nggak? Oh gitu. Lampu pun satu pun nggak ada. Pernah tuh di daerah Bogor. Yaudah pelan-pelan ditelusurin sampai disamperin sama warga gua. Sama warga diginiin. Mas, mau kemana? Mau ke daerah apa lah gitu, lupa kan gua namanya tuh. Ini mau ke sini Mas. Sama kamsinya nih. Terus kamsi, yakin mau ke sini. Ini udah berapa tahun ya katanya ya? Kisaran 5 tahun. Kisaran 5 tahun tuh udah nggak beroperasi. Jadi kayak suatu di villa, pokoknya villa. Villa tapi udah nggak kepake lah. Iya, sama kamsinya nih, anak sekitar situnya. Ini tuh udah nggak ada orang, Mas. Emang ada kebutuhan apa di sini? Oh, kita mau syuting. Di sini tuh kita mau syuting ya kan. Tapi bener nggak sampai diyakinin tuh 10 kali bisa. Lo orang pas jalan balik lagi. Mas, tapi bener ya ke sini ya? Iya, Mas, bener Mas, mau syuting di situ. Ragu dia. Ragu. Oke nih masuk jalan sampai jalannya nekuk gini, terus kanan kirinya tuh udah nggak kelihatan apa-apa dah. Ada gerbang. Pas dikirimin fotonya, pas foto siang dikirimin. Oh iya, bener nih. Kan kondisi malam kan beda, kalau malam sama siang tuh beda. Cuma ada patokan gapura apa gerbang lah. Patokan gerbangnya, oh ini bener nih ya. Mas-masnya tuh sampai nggak mau nganterin gue sampai ke dalam. Takut lah, dia takutnya. Saking enggak. Gue tahu yang ada di pikiran si Akam sih itu. Ini orang jangan disasarin nih. Nah, itu itu dia. yang dia pikirin. Makanya dia tuh berusaha mau nolong, tapi alasan lu syuting mungkin logis, tapi kenapa harus di situ? Akam di situ ragu. Sumpah sampai dia nunggu gapura, Mas. Bener mau masuk sini. Tuh kan. Sumpah gue Dia juga sampai mastiin lagi. Ih, gue juga Mastiin, jiper. iya. Emang nih udah lama juga. Iya, udah lama Mas nggak beroperasi. Waduh. Langsung gue tanya Frisley kan sama Lipah. Nih kita terusin nggak? Ya mau gimana? Orang lokasinya di dalam. Oh ya udah. Akabisnya sampai nungguin terus ngeliatin gue aja. Cuma bener orang kan ngasih buat tambah dibuat beli rokok atau apa ya kan. Ngeliatin aja. Terus dengan PD-nya tuh gue masuk ngeluntur sendiri. Gue kira tuh jaraknya dekat kayak dari pokoknya jarak dekat lah ya kelihatan. Ternyata enggak. Gue di kaca ngeliat muka, demi Allah. Kaca ini, demi Allah. Demi Allah. Demi Allah. Sumpah. Gue baru berapa kali. Kecil. Iya, Ojan merinding. Sumpah. Demi Allah, Ojan merinding. Kecil atas Jan.
Kaca itu. Enggak, no, kaca yang lagi madep sini. Ya. Apa aja? Sumpah, ini loh Gue berising Jan, gue merinding Jan. Mami Mam itu apa, Mam? Mam itu apa, Mam? itu mukanya gimana Jan? Mam, Tapi lu bisa diberi. Iya kan? Aku ngeliat gua gak bohongan ya. Iya, ini semua gini banget. Ya, aku Sumpah gak Gue bohong gua. merinding anjir. matiin dulu stop. Oke. Habis itu pisah nih sama Kamsi yang tadi tuh, ya nggak? Karena lu udah Lewatin karena udah masuk gerbang tuh. ya. Oke. Habis masuk gerbang, di situ udah ditinggal nih gua sama Kamsi tuh udah jauh banget dah. Nikuk jalan, terus gua langsung mikir, belokan tajam banget. Gua ambil Alipa udah, astagfirullahaladzim Jan, ini bener Jan. Iya, terus mau gimana dong? Terus Prisly kan posisi lagi tidur, lagi capek. Sama Alipah ya tuh koordinasi. Alipah, ini kita paksain nggak? Ya gimana? Nelpon yang lain tuh, yang udah di lokasi tuh nggak ada yang diangkat dah. Nelpon nggak ada yang diangkat. Ya udah mau nggak mau paksain ya kan, karena kita ya udah semobil kita jalan nih. Akhirnya sempet nih turun. Oh mobil udah nekuk banget. Sumpah tuh gue juga nyali nih, bawa mobil langsung ciut langsung. Oh gimana sih kalau jalanan curam tuh nyali langsung ciut ya kan, walaupun di PD-in turun lah nih. Turun, ini udah pohon hutan rata semua. Jurang. Ada jurang di situ. Pas banget senangnya itu gua ketemu ada mobil dari arah depan. Ini udah gelap nih. Tiba-tiba turun nih. Tet, mobil, ini mobil gua nih. Wah, pas banget nih, pas-pasan. Gua tanyakan, "Pak, di dalam bener lokasi?" "Iya, itu dekat kok. Paling cuma ya pokoknya dekat lah ya." Dekat, akhirnya mau pas-pasan kan tuh, karena sebelahnya jurang mau pas-pasan nih. Gue nggak pede karena dia kan posisi kanan yang tanah-tanah tuh. Jurangnya di kiri. Jurangnya di kiri di gua. Gue nggak pede. Udah gue pentokin nih bawa mobil depan. Habis itu orang yang supir depan depannya tuh gue suruh turun. "Bang, minta tolong bang, lu turun tapi lu berdiri di sini. Gue biar tahu batas jurangnya, ngerti gak sih?" Jadi nggak ada, gue kan nggak punya patokan pohon kan, nggak bisa tuh pohon kan ya sama Gelap- semua lah ya. Gelap juga kan. Gue minta supir satunya itu buat standby di situ sampai mobil gue lewat. Oke, pelan lolos nih. Akhirnya yaudah udah lolos. Masuk ke dalam lagi nih, lebih gelap lagi. Wah nggak kelihatan apapun. Gue cuma kan kadang-kadang kan kalau besar nyampe kan iseng tuh ledekin Alipah kayak biasa. Lampu gue mati nih, tong, wah nggak kelihatan sama sekali. Sumpah nggak kelihatan sama sekali tuh. Habis itu udah Bismillah, Alipa udah doa mulu dah tuh. Pokoknya kalau lagi lokasi serem nih, apalagi untungnya kalau Prisly bangun, dia pasti aneh-aneh tuh, bisa loncat ke depan. Biasanya sering gue share di media sosial ya kan, sering gue share tuh kalau Prisly lagi takut atau apa. Dan posisinya dia lagi tidur nih, makanya sama Alipah ya dia tuh yang panik. Dia saksinya dah kalau lagi kondisi-kondisi yang serem tuh. Ya itu serem banget sih, apalagi di luar ya kan Jan. Di luar tuh, itu baru masuknya loh, belum ke dalam lokasinya. Dalam lokasinya tuh wah lebih. Terus setelah kan udah nih gelap banget tuh. Udah sampai dah, udah tenang pokoknya lah tuh. Oke, terus. Terus Udah sampai tuh, biasa mulai syuting ngikut Prisly dah nih penelusuran. Nih coba nih kalian semua bayangin, kalian masuk ke dalam gedung yang kosong, angker, gak berpenghuni. Kalian bayangin kalian masuk ke dalam, dan kalian jangan lupa kalian harus pakai headset biar kalian lebih ngerasa vibes dari cerita ini. Nah, Ojan ayo bisa lanjutin ceritanya. Ceritanya tuh, yang pas itu udah kelar nih syuting segala macam, lagi ngikut Prisly, jagain Prisly penelusuran. Jagain Prisly penelusuran dah tuh di sebuah ya bangunan villa gitu. Bangunan villa biasanya kan gua kalau ikut penelusuran atau apa ya cuek sambil ngobrol-ngobrol sama yang lain, sambil ya ngobrol biasa aja kan, santai. Cuma di lokasi itu doang yang bikin gue jiper, karena jipernya biasa kan bawa senter udah nyeluntur ngeliat-ngeliat. Nah cuma di satu villa itu doang yang gue nggak bisa berkutik. Gue malahan paling tengah-tengah, jadi posisinya tuh nggak mau paling depan atau paling belakang. Nah, jadi kan biasanya paling berani kan lu. Bukan paling berani juga ya, cuma kurang pekaan aja gitu. Cuma di situ doang
gue ngerasa kok serem banget ya. Kayak bayangin nih, lu lagi di villa, langsung nyelunturan nih tiba-tiba teng, ada beda. Auto putar balik gak sih? Beda, kayak tuh kayak terus, kok beda ya? Iya, kayak sumpah. entah pengap tiba-tiba hening tong. Oh, gue ngerasain tuh. Wah, anjir. Ya tiap ruangan tuh beda auranya. Nah, di situ tuh masuk nih. Kan gue kadang-kadang iseng, ada kolam renang juga ya kan. Nah, di situ kolam renang gue paling belakang nih. Itu masih paling belakang gue tuh. Kolam renang gue udah di paling belakang nih. Pokoknya ada sekatan kolam renang. Jadi penelusurannya dari sini nih, nyampe di sini. Nah, di paling belakang nih, gue ngerasain kayak ada yang mainin air. Kalau mainin air lu pasti terasa loh, kayak air bunyi walaupun angin tuh kan mikirnya. Cuma di satu situ beda. Wah, ada yang nggak beres nih di belakang nih. Gue mikir dalam hati kayak gitu tuh. Ah, udah cuek aja, cuek. Gue akhirnya yang rokok lagi segala macam buat ngilangin rasa takut tuh kadang-kadang. Setelah itu gue masuk ke bangunan itu tuh, ke villa, masuk awal kan karena disuruh duluan yang ini duluan masuk nih ke atas, ciut lah seger nih, ciut kayak masuk bangunan langsung wah anjing, gue pura-pura nyender dulu biar lu masuk. Sumpah gue di situ takut banget. Wah, lu masuk naik tangga pas ke dalam nih, gini amat ya tempatnya. Astaga, gue langsung diem di situ kan. Terus nggak berani masuk. Jadi tunggu, sini aja, ntar masuk kamera dulu macam. Akhirnya yang lain gue pada suruh duluan, gue diem dulu di situ dan gue nggak berani masuk. Sumpah, wah di situ langsung, ketar-ketir gue cung. Serem banget dan auranya sampai kesini loh berasanya. Enggak, soalnya gue ngebayangin apa yang Ojan bilang. Iya, dan gue ngebayangin. Dengan kondisi enggak, gue kan tahu Ojan ya. Ojan tuh bukannya berani, tapi dia nggak penakut gitu kayak. Ojan tuh yang ya udahlah biasa aja kok gitu sih. Cuman kalau Ojan udah ketakutan, apalagi tadi dia sampai ngeliat muka ya di belakang gue ini. Itu gokil sih. Gokil, pertama kali kan gue biasa nggak pernah kan. Karena gue tahu Ojan, dia tuh nggak yang penakut gitu. Gue biasanya di tempat itu doang tuh ngerasain yang bener-bener. Tapi terkadang lu pernah gini gak sih? Gue di lokasi tuh kayak sempat mikir kayak gini. Gue mandang di suatu titik kayak bisa serem loh. Ada pocong kali tuh, ada pocong tuh ya. Gue sampai segitunya ngerti gak sih? Jadi imajinasi gue nih udah tinggi, jadi kuntilanak kali. Tapi kan kalau gue nanya kalau dengar dari cerita Prisly kan atau apa? Enggak. Gue gini dengerin. Lu jangan bikin gue takut dong. Gue mikirin nih, kebayang. Iya, imajinasi gue tuh di situ udah kunti aja. Nggak tahu ngapa tuh. Biasa gue nggak pernah gue mikir kayak gitu. Di situ doang kayak pojok asal kuntilanak kali ya. Jadi gue sampai nggak tahu, pokoknya otak gue tuh sama Mbak Kunai jadi menduga-duga gitu. Iya. Ih bener ada Mami takut. Berarti memang yang itu Ojan Jadi lu nggak benerin? Ojan nggak pernah kok kayak gitu. Iya. Gue diem loh. Coba deh, Cuk. Gak mau ping. Guys, jadi kita tiba-tiba berposisi begini karena Ojan berkali-kali ngeliat muka, 2 kali ngeliat muka yang sama, sosoknya perempuan. Dan itu sosok yang Ojan temuin waktu di Bogor, di villa, Di lokasi angker tersebut. Coba kalian bayangin, kalian jadi Ojan, kalian nyusurin jalanan yang kanan kiri pohon, jurang, lembah ya mungkin bisa Lembah. dibilang. Dan sampai kalian masuk ke dalam villa, setiap sekat villanya auranya tuh udah beda. Dan akhirnya
Ojan melihat sosok yang ada di villa tersebut. Dan kenapa Ojan berstatement itu kuntilanak, dan mungkin sosok tersebut yang barusan Ojan lihat adalah kuntilanak. Iya bisa jadi. Nah di situ di ruangan itu tuh gue langsung kan mikirnya wah bakun. Cuma di itu gue langsung pikir udahlah enggak lah, gue cuek aja tuh, cuek, paling gue main handphone, main game ya kan, langsung aja tuh biar ngilangin pikiran-pikiran di situ tuh. Oke nih keluar nih, ada bangunan lagi tuh kayak bentuk tempat apa ya, pokoknya bangun nih, tingkat muter ke atas. Nah di atasnya tuh kayak ada tempat nongkrong gitu, namanya apa ya, balkon. model kayak balkon. Nah di situ di balkon nih, pokoknya ada balkon, belakangnya nih pohon pisang semua, pure pohon pisang. Nah pikiran gue jelek tuh sumpah, kalau ada pohon pisang pikiran gue udah pasti jelek. Nyeluntur, ya pohon pisang lagi. Gue kalau ada setiap pohon pisang tuh udah pikiran jelek dah, karena terkadang kan banyak si poci tuh. Pocong. Iya, gue nggak tahu bener atau enggaknya ya kan. Cuma yang dapat cerita tuh banyak tuh masalah si poci-poci itu. Lewatin pohon pisang nih. Lewat pohon pisang, nah ternyata disuruh tunggu di pohon pisang. Dekat pohon pisang itu. Yaudah, abis itu yaudah mau nggak mau nunggu situ aja, udah cuek kan. Di belakang nih kayak ada ngerasa kerusuh. Pikiran gue pure, wah tikus. Cuma makin kesini makin jadi kayak ya apa ya, gue nggak bisa sebutin dengan ininya, cuma gue pikir udah tikus. Cuek nih, gue udah ngilangin lagi main handphone biar pikiran gue gitu. Beda posisi, pikiran gue langsung wah pocong, ngerti gak sih? Gue kalau ada sedup titik nih, kalau lagi di lokasi nih kadang-kadang kunti kali ya. Nah, cuma langsung gua nggak gitu. iniin aja dah. Nah di pohon pisang tuh, nah cuma di situ gua nggak sempat, maksudnya gue juga nggak ngeliat di situ ada apa, cuma perasaan hawa jiper, Hawa takutnya yang bikin muncul. jadi sosok tersebut gitu, contohnya Wah. pocong kayak sama kuntilanak. Dan setelah syuting berjalan selesai, ada nggak sih di jalan pulang lu tuh ngerasain kayak ini auranya masih sama, atau setelah pulang tuh kayak udah biasa aja gitu? Nah setelah dari itu pas pulang itu sih aman-aman aja. Pernah kejadian, cuma ini beda tempat dan lokasi. Sampai ngikut pulang, gue sampai ngeliat di mobil. Sumpah, gue sampai nanya sama mami. Tapi beda lokasi kalau untuk cerita gue pulang pas horor. Gue pernah lagi syuting berdua jalan sama Prisly nih, pulang pas itu berdua juga. Nah pas gue mau pulang, mobil kan parkir depan rumahnya tuh. Mobil parkir depan rumah, otomatis gue kalau pas mau pulang lewatin tuh mobil dong. Ya kan nggak sengaja lewatin. Nah gue tuh ngelihat masih ada sosok di situ Di dalam mobil. Oke. Itu sampai gua teringat-ingat di jalan, ngerti gak sih? Di jalan tuh udah sampai gua udah pernah ngerasain tuh yang kayak gitu tuh. Itu baru pertama kali tuh gua ngelihat yang sosok. Sampai gua pulang-pulang nyampe rumah, sampai gua nelpon mami, di mobil sebelah kiri yang belakang masih ada itulah ya kan. Oh yaudah nanti ini. Terus sampai di rumah tuh kayak inget-inget, ngerti gak sih? Gue nggak tahu kenapa atau gimana ya. Pokoknya jadi kayak inget-inget gitu. Jadi terus yang tadi bener nggak ya? Gue sempet ngelihat kayak gitu. Wah terus sampai kepikiran gue, sampai nggak bisa tidur. kayak masih nggak percaya lah. Masih nggak percaya gue bisa kayak yang ngelihat cuma ya sekilas, cuma teringet-ingetnya tuh sampai hari ini, ngerti gak sih? Enggak yang lu hari itu langsung hilang aja, enggak. Lu pernah kali lihat, ya mungkin menurut gua lu bakalan seumur hidup lu bakalan ingat gitu, nggak mungkin hilang gitu aja. bakal diingat kayak gitu. Nah, ada lagi atau Cukup lu. ini Berarti Ojan udah ini ya, udah pernah ngeliat lah Pernah ya kalau itu. sosok kayak gitu, bener jelas ya.
Dan sekarang tuh aura di sini udah beda banget. Beda ya. Beda ya. Udah serem Iya banget. panas ya. Kalau kalian nonton yang kali cepetin dan kalian ngerasa kalian ada di tempat itu, kalian bakal ngerasain apa yang kita rasain sekarang. Dan mungkin sosoknya bakal datang ke tempat kalian. Karena kalian ngebayangin adanya pocong dan kuntilanak. Iya. Jangan berpikiran kayak gitu. Makanya kalian kalau di jalan tetap baca doa, tetap hati-hati dan jangan berbicara sembarangan. Itu aja mungkin ya buat konten hari ini. Itu aja buat konten hari ini. Cerita horor dari tim Frizzly, dari orang yang selalu bersama Frizzly. Jadi nggak cuman Frizzly aja. Bentar deh. Gue boleh cerita gak soal yang gue juga dulu sama kan kayak Ojan. Nggak peka, terus Jangan seruntul ya. Dibilang berani enggak, tapi nggak takut. Benar. Dibilang berani pun enggak so berani, tapi nggak takut kayak ya udah biar kayak Apaan ngapain, sih gitu lah ya. sih, gitu. Cuman itu kejadian syuting ini kita flashback sedikit pas penelusuran ke pabrik nugget. Ingat Oh. nggak? Pabrik nugget Yang baik sembuta tuh ya. banyak semut. Iya. Banyak semut. Yang waktu Iya, itu tahu. didatangin juga sama Koleo, Leonardo Edwin. Waktu itu ada Koleo juga di situ uji nyali. Itu pertama itu bakal gue inget sih sampai tua nanti karena itu tempat dimana gue pertama kali beneran ngelihat sosoknya gitu. Pure tuh. Pure. Tapi dengan keadaan gue nggak sadar. Gue kan waktu itu kesurupan. Nah itu kesurupan gue pertama kali. Seumur hidup gue sebelum itu kesurupan gue pertama kali ke tempat itu. Karena itu serem banget. Mana ini anjir. Pokoknya jadi di pabrik nugget itu sebenarnya pabriknya udah ditutup. Cuman dibuka lah untuk kita penelusuran. Pokoknya di situ tuh beneran tempat yang gue ngerasa kok gue tiba-tiba nggak nyaman gitu. Maksudnya dengan gue juga biasanya kayak gitu Jan. Ya apaan sih tempat kayak gini doang ya kan. Cuman kok kayak nggak nyaman ya gitu. Kenapa? Ada yang beda ya. Ada yang beda. Padahal itu rame tapi kayak Iya rame kok banget. itu rame tuh posisi tim itu lumayan banyak terus ya. Tapi kok kayak gimana kok kayak gue berasa sendiri gitu. Berasa ada yang ngelilingin gua, tapi bukan kelilingin orang tapi kayak jadi ngerasa sendiri gitu dikelilingin sama hal yang kosong gitu, ngerti gak sih? Kayak gitu. Nah terus pas kita mau jalan tuh mau pindah ke lokasi, tiba-tiba gue kesurupan tuh kan gue ditabrak dari belakang. Tabrak, oh iya. Yang kamera jatuh, yang hampir jatuh. Ada yang jatuh tuh. Ada yang jatuh tuh kamera, habis itu tuh kamera akhirnya dipegang sama mami tuh. Iya, tiba-tiba langsung kehantu gua ngeliat tuh sumpah. Iya. Itu posisi gue lagi megang kamera. Pok ketabrak gini gue tuh anjir langsung nggak sadar tuh gue sadar cuman gue kenapa begini tiba-tiba gue ledak sendiri gitu kan. Itu tuh setelah sadar tuh gue ngeliat pokoknya setelah ditabrak itu gue ngeliat kayak setelah ditabrak ya pas kesurupan tuh gue ngeliat yang nabrak gue itu anjir amit-amit sosok itu kalau ada beneran kacau sih. Kalau emang gue ngeliat lagi sadar wah gue nggak tahu tuh gue jadi apa nih. Hari gue kayak itu tuh dia tuh begini aja terbang itu udah begini badan itu ini tuh entah cewek entah cowok pokoknya bajunya tuh begini dadanya tuh tulang iganya tuh kelihatan kurus gitu loh begini tangannya tuh gitu terbang gitu itu di jidat gue persis gitu kulit itu tuh nggak putih kayak tahu buah kesemak nggak sih kulitnya tuh buluk gitu kayak bebedak pucet kulitnya pucet ininya pokoknya sini ada darah-darah gitu kayak gitu tatu lidah atau darah pokoknya merah sini di jidat itu ada bekas luka jadi kayak kalau mata ketiga lah tapi ini ketutup sih ya. ketutup tapi tuh kayak sedikit kebuka terus ada darah gitu terus terbang itu tuh nabrak gue yang nabrak gue gokil sih Depan mata bayangin itu. Gokil banget ya. tabrak gue itu gue ketabrakan dari belakang kan ternyata sosok itu yang nabrak gue itu gue pertama kali ngeliat jelas Dan ternyata pertama kali kesurupan. pertama kali kesurupan Gue juga bingung tuh. Evan lah kenapa ini dia? ya gitu dia pokoknya itu
pengalaman pertama gue itu nemenin Friendly kan gitu. Nah ini sama juga penelusuran dan Penelusuran. sayangnya video kita penelusuran bareng iya. Leo Oh Edwin iya, video itu suaranya nggak nggak bisa tayang. masuk Nggak nggak bisa. tayang. Karena suaranya nggak ada. nggak nyala. Kita sempat uji nyali kan? Suatu nyali tapi tetap nggak nyala. Kalau Leo juga uji nyali. Sendiri kan malah. Sendiri. Oh iya ya. Kan lu berdua yang uji nyali yang ada papan bergerak sendiri. Iya. Pure kan tuh lu lihat. Itu papan oh iya Acong yang ngeliat papan tuh bergerak sendiri di bawah kakinya. papan gerak sendiri kayak digeser-geser kirain semut tapi kok semut tenaganya kuat Gue banget. berdua sama Papan Acong gede. pertama kali bukan pertama kali gue ngeliat yang hal-hal yang aneh. Coba itu gila nggak sih kayak pengalaman lu pertama kali ngeliat Benda itu iya. dan lu kesurupan pertama kali di situ dan itu mungkin Ojan tempat pertama kali Ojan ngelihat yang beneran Ngeliat kok yang- ini bergerak sendiri. iya dan takut banget Takut, ya kan iya. sampai akhirnya diceritain di konten ini kayak Iya gitu. baru ingat tuh gue. Iya kan itu. Makanya emang di situ lokasinya itu emang serem banget guys. Makanya itu menurut kita bertiga tuh itu epic, tempat paling epic yang pernah kita datengin itu yang paling serem dari sekian banyak rumah angker. Oke guys, itu aja cerita dari kita bertiga hari ini. Dan kalau kalian punya cerita-cerita lainnya dan mungkin nanti kita juga bakal ke tempat baru yang bakal ada cerita lebih serem lagi, kita bakal ceritain di Iqban Marce atau di Fasya atau Ramzi. Pokoknya kalian jangan lupa di like Komen. And subscribe. dan share ke teman-teman kalian. Bye. Bye.